Assalamualaikum semuanya. Martabak lipat ini tuh bisa dibilang dorayakinya Indonesia karena mirip banget kayak dorayaki. Ini tuh cuman pakai teflon, gak pakai cetakan sama sekali. Hasilnya bener-bener mulus, lembut, enak banget teman-teman. Untuk isiannya bisa disesuaikan ya. Ini tuh aku pakai mesis. Masya Allah enak banget sih ini. Yang penasaran sama resepnya wajib banget tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin wadah. Aku bakalan masukin 1 butir telur. Jangan lupa ditambahin perasa. Di sini aku ada 2 sendok makan gula pasir. Ini kita kocok sampai si gula pasirnya larut ya teman-teman ya. Untuk ngocoknya di sini aku pakai whisker. Kalau teman-teman gak ada whisker, bisa cek rekomendasi produknya ada di deskripsi ya. Langsung aja dicek sekarang juga. Gulanya udah larut, aku bakalan masukin per tepung-tepungannya ya teman-teman ya. Karena di sini tepung-tepungannya tuh belum aku timbang, jadi langsung aja aku siapin timbangan dan aku langsung timbang di atas mangkok adonan ini ya teman-teman ya. Di sini untuk tepung terigunya aku bakalan timbang 150 gram. Ini sorry banget timbangan aku ketutup sama tepung terigu teman-teman. Ini udah 150 gram, kalian bisa lihat sendiri. Ini tinggal kita tambahin baking powder. Untuk baking powdernya aku pakai yang double acting, kurang lebih pakainya setengah sendok teh aja ya. Kalau pakai baking powder biasa bisa pakai 1 sendok teh teman-teman. Lanjut untuk soda kuenya pakai 1/4 sendok teh aja atau seujung sendok teh gitu. Garamnya setengah sendok teh. Dan di sini aku juga ada susu bubuk Denkau. Bisa diganti merek yang lainnya. Ini aku pakai 1 bungkus. Ini kita nolin lagi timbangannya. Kita timbang air. Untuk airnya di sini aku pakai 220 ml. Ini kalau teman-teman untuk airnya nggak mau ditimbang, tinggal ditakar aja ya. Cuman karena aku nggak ada takaran yang 20 ml, jadi terpaksa harus aku timbang seperti ini ya teman-teman ya. Harga timbangannya tuh cuman 20 ribuan aja, cocok banget buat teman-teman yang pengen punya timbangan yang low budget gitu. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi timbangan di deskripsi. Airnya udah ditimbang, kita langsung aja pinggirin timbangannya dan kita langsung aja aduk sampai adonannya tuh tercampur rata. Simple banget ya teman-teman ya. Aku tuh baru tahu kalau buat kue itu ternyata tinggal cemplung-cemplung. Setahu aku sebelum aku ngonten buat kue ataupun buat donat itu kayak ribet banget gitu loh teman-teman. Jadi masukinnya tuh step by step, nanti kalau salah masukin nanti nggak jadilah apalah. Ternyata setelah aku belajar dan terjun langsung di masak-masakan kayak gini, ternyata nggak sesulit itu teman-teman. Masak itu tinggal dicemplung-cemplung aja, tinggal diaduk sampai merata. Kalau adonannya merata tinggal kita langsung aja tunggu dan nanti kita masak. Ini kalau menurut teman-teman adonannya masih ada gerindilannya, boleh disaring dulu. Cuman ini kayak nggak bergerindil, jadi langsung aja aku tunggu atau kita diamkan dulu kurang lebih 30 sampai 1 jam. Ini kalau udah 1 jam tinggal kita langsung aja aduk-aduk. Semakin lama adonan didiamkan nanti hasilnya bakalan semakin lembut ya. Ini karena tadi aku lupa ngasih minyak goreng, jadi sebelum kita pan kita tambahin 1 sendok makan minyak goreng. Ini setelah minyak gorengnya masuk kita langsung aja aduk sampai si minyak gorengnya merata. Kalau udah merata kita bisa langsung aja cetak si adonannya ini. Dipastiin lagi teflonnya datar ya. Dan dia juga udah bener-bener panas. Dan untuk apinya jangan lupa dikecilin dulu. Setelah apinya udah kecil, teflonnya udah panas, kita langsung aja tuang 1 centong sup. Kalian bisa lihat sendiri ya, kalau permukaannya datar nanti hasilnya bakalan bulat seperti ini teman-teman. Ini kita biarin aja sampai si gelembung-gelembungnya tuh merata gitu loh teman-teman. Jadi nunggu si martabaknya ini tuh full bersarang. Ini kalau martabaknya udah full bersarang dan bagian atasnya itu udah
kelihatan berubah warna semuanya, kita langsung aja olesin margarin. Ini opsional sih, boleh pakai bisa enggak, bisa di skip gitu loh teman-teman. Cuman karena aku pengen dia gurih gitu kan, ada margarin-margarinnya, ini aku olesin merata aja. Dan kalau udah merata, tinggal kita kasih topping sesuai selera. Di sini untuk toppingnya aku pakai mesis tulip, bisa disesuaikan aja. Kalau teman-teman mau pakai kacang juga boleh. Cuman karena lagi nggak ada kacang sama gula aren, jadi aku pakai mesis aja ya. Kalau mau ditambahin kental manis juga boleh. Kalau udah diisi sama topping, tinggal kita langsung aja lipat tuh. Ini tadi kayaknya aku lupa ngolesin pakai ini teman-teman tisu, jadi teflonnya aku tuh kayak berminyak gitu loh. Jadi kalau teman-teman nggak pengen hasilnya belang blonteng kayak gini, jangan dikasih minyak ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen yang mulus full gitu, dipasin lagi teflonnya harus benar-benar kering. Ini kita ulangin sekali lagi ya. Kita tuang 1 centong sup, kita tunggu sampai dia mateng. Untuk apinya dijaga. Kalau teman-teman pengen bagian bawahnya nggak terlalu gosong, pakai apinya yang benar-benar super kecil teman-teman. Kalau pengen yang agak gosong, bisa digedein sedikit, karena di sini aku pengen bagian luarnya tuh agak sedikit gosong, jadi aku agak gedein ya teman-teman ya. Ini udah mulai matang, maksud aku udah full matang atasnya. Kita tinggal olesin margarin. Step by stepnya masih tetap sama kayak tadi. Kalau teman-teman pengen warnanya berbeda, tinggal apinya aja disesuaikan. Dan kalau pengen si bagian bawahnya itu warnanya merata, teflonnya tuh sesekali harus dioles, maksud aku harus dilap pakai tisu gitu loh teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, karena ini tuh ada sedikit-sedikit yang kena margarin gitu, jadi bagian kulit bawahnya tuh kayak ada belang blontengnya gitu loh. Tapi menurut aku nggak masalah sih, dia nggak ngerubah rasa gitu loh teman-teman. Tinggal kita kasih olesan aja margarin, dia nanti bakalan wangi dan enak banget tuh. Ini aku pakai api yang benar-benar super kecil, dan teflonnya sebelum aku masak tuh aku pakai tisu gitu loh teman-teman. Jadi bagian bawahnya tuh benar-benar merata, cantik banget ya, kalian bisa lihat sendiri tuh. Untuk satu resep jadinya 11 lipat kayak gini. Banyak banget ya teman-teman ya, cuman 150 gram tepung terigu atau 2000-an tepung terigu, jadinya 11 potong. Ini tuh biasanya martabak jadul ini tuh dijual di pasar-pasar gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, minyaknya bener-bener menggoda banget, lembut banget adonannya, dan ini tuh isiannya full banget ya. Ini tak beberapa lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh khas martabak banget, coklatnya bikin enak. Makan martabak manis itu kan enak-enak gimana gitu kan teman-teman, itu tuh khasnya, dan ini rasanya seperti itu. Yang penasaran langsung aja dicoba. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.